Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini, tentunya saya akan bahas mata kuliah yang berbeda ya, tes formatif dari mata kuliah yang berbeda, yaitu adalah statistik ekonomi, ya, dimana statistik ekonomi ini sendiri apa namanya terkait dengan ya statistik gitulah ya intinya. Dimana kalau misalnya kita mau mencari data ya penelitian yang biasanya nanti emang kita butuh olah dengan statistik ya. Nah, jadi emang di awal ini sebenarnya dasar-dasar teori aja ya, makanya mungkin ini bisa cepet ya, atau mungkin satu modul bisa sekaligus dari tes formatif 1 sama tes formatif 2 jadi satu video ya. Oke, so kita langsung mulai aja dari nomor 1. Untuk tes formatif pertama di modul pertama, nah di mana di sini pertanyaan adalah kumpulan metode pengumpulan, pengolahan, dan penginterpretasian data atau hasil ininya, secara gambaran datanya itu kurang lebih gimana sih? Itu disebut apa? Disebut dengan statistik. Statistika ya, be careful. Statistik sama statistika itu beda ya. Kalau misalnya kita bahas apa namanya? Statistik sama statistika itu apa bedanya sih? Itu sama aja kayak kalau let's say apa ya? eh Biologi. Nah, biologi that means di ilmunya yang membahas tentang bio gitu ya, terkait dengan makhluk hidup. Nah, ini juga sama. Jadi bedanya adalah kalau statistika ini bahas terkait dengan yang namanya ilmu, ilmu statistik, statistik. Jadi ilmu-ilmu yang terkait dengan apa namanya data. Jadi terkait dengan pengumpulan data, terkait dengan pengumpulan, pengumpulan, pengolahan, menggolongkan ya yang intinya dan lain sebagainya dari sebuah data. Sedangkan statistik sendiri ini adalah hasilnya ya. Statistik ini adalah hasilnya. Yang kalau misalnya saya kayak misalnya kita bahas diagram lingkaran atau mungkin bukan diagram lingkaran. Misalnya kita terkait dengan ternyata apa namanya sensus penduduk di kota A nih, ternyata yang apa namanya yang punya atau misalnya punya satu anak sekian, yang dua anak sekian, itulah hasil dari pengolahan statistika yang ditawarkan adalah statistik ya. Jadi kalau statistik itu adalah hasil atau informasi lah ya. Hasil atau informasi berupa angka yang diperoleh, berupa uh, berupa angka yang diperoleh dari metode statistika. Nah, sedangkan kalau statistika yaitu dari pengumpulan, penginterpretasian ya, pengolahan, penginterpretasian data. Mungkin sini saya tulis saja ya. Penginterpretasian data dan penarikan kesimpulan. Nah, jadi kayak misalnya nih, ternyata kayak misalnya mungkin ada masalah gitu ya. Ada masalah terkait dengan kualitas air. Nah, diambillah datanya, kan itu diproses. Itu adalah proses statistika. Dari pengumpulan data, pengolahan datanya gimana, interpretasinya gimana, terus nanti kesimpulannya bagaimana, itulah adalah statistika. Nah, nanti saya simpulkan tuh, ternyata ini dapat disimpulkan bahwa si air ini kotor. Nah, karena begini 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 begini. Itulah adalah statistiknya gitu. Jadi statistik itu adalah hasilnya, kalau statistika itu dari prosesnya, dari proses penarikan kesimpulannya bagaimana, metode apa sih yang dipakai. Nah, gitu ya. Jadi hati-hati.
Statistik sama statistika itu beda ya. Yang kedua, yang merupakan data diskrit. Oke, kita terkait dengan data, mungkin lebih enaknya kita bikin mind map aja, karena data ini sebenarnya simple. Jadi data ini sebenarnya banyak jenisnya, ya tergantung sama uh, kriteria tertentu. Yang pertama adalah kalau based on apa namanya? Kalau based on cara pengumpulan, ya cara mencari, cara memperoleh gitu ya, cara memperoleh akan terbagi menjadi dua, yaitu adalah ada data primer, atau mungkin sebenarnya bisa ya kalau kita bikin begini. Data ini based on apa namanya? Cara diperolehnya. Cara diperoleh itu akan terbagi menjadi dua, yaitu adalah data primer, yang dimana data primer ini langsung dari sumbernya, ya langsung banget, kayak misalnya ibaratkan langsung dari sumber aslinya, itu data primer. Contohnya ya itu kayak misalnya nih kita mensurvei atau sensus penduduk ya, itu adalah data primer. Jadi yang bisa dipastikan adalah data primer itu based on langsung sumber utamanya dari mana. Nah, bedanya adalah kalau misalnya data sekunder, ya ini ada data primer, ada data sekunder. Nah, tidak ada data tersier ya. Data sekunder yang dimana data sekunder sendiri ini ya berarti diperoleh dari pihak lain, ya diperoleh dari pihak lain. Misalnya apa namanya, laporan-laporan kayak laporan organisasi, atau mungkin kayak apa namanya, misal nih kita mau mengecek atau misalnya kita butuh data terkait dengan laporan keuangan gitu ya misalnya nih, atau mungkin data-data yang emang udah diolah sama si pihak lain, ya jadi pihak lain ini sudah mengolah terus dimunculkan datanya, dan itulah yang namanya data sekunder. Kalau data primer bener-bener kita ngelihat langsung, makanya bisa dikatakan data primer itu biasanya nyari lewat observasi. Misalnya nih, ternyata, atau kayak misalnya kita mau mengobservasi kira-kira kalau misalnya di sore hari ini di kampung A kira-kira kegiatannya seperti apa ya, gitu. Tapi kalau misalnya data sekunder itu orang lain udah meneliti terlebih dahulu, jadi kita tinggal ambil datanya, ya gitu. Itu namanya data sekunder ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bentuknya ya. Bentuknya. Jadi data kalau dilihat dari bentuknya ada dua macam, yaitu adalah data kuantitatif. Makanya ini nanti ada hubungannya dengan penelitian. Kalau misalnya ini kamu ngambil penelitian apa nih? Penelitian jenis kuantitatif atau penelitian kualitatif. Nah, jadi apa bedanya? Nah, jadi sebenarnya nih kalau misalnya apa sih namanya, data kuantitatif itu let's say kayak jatuhnya itu adalah berbentuk angka langsung ya. Hasilnya berupa angka langsung. Hasilnya berupa angka ya. Berupa angka. Contohnya let's say kayak misalnya ini contoh ya, tinggi badan. Ya, tinggi badan, jarak. Nah, itu kan hasilnya jarak dari sini ke sini nih, dari sini ke sini, atau tinggi badan di kelas 7A, atau mungkin tinggi badan di tinggi badan mahasiswa di kelas tertentu fakultas ini. Nah, itu kan berupa angka ya. Angkanya emang benar-benar angka hitungan ya. Jadi di sini angkanya angka hasil ukuran ya. Angka hasil pengukuran harus digaris bawahi ya. Ini angka hasil pengukuran.
atau kayak misalnya lama nongkrong. Nah, itu juga termasuk data kuantitatif. Nah, tapi kalau data kualitatif itu hasilnya berupa uraian. Nah, hasilnya berupa uraian. Contohnya adalah jenis kelamin, ya, atau pekerjaan. Nggak mungkin dong, ya kan? Misalnya eh ini uraian. Misalnya jenis pekerjaan di kota ini, eh petani, kan itu apa namanya? Atau mungkin jenis kelamin, ya kalau nggak laki-laki ya perempuan. Cuman kalau misalnya kualitatif sendiri itu juga bisa gitu. Jadi kalau misalnya kita bahas cuman jenis kelaminnya aja itu kualitatif. Tapi ketika bahas banyak penduduknya itu akan berubah menjadi yang namanya kuantitatif, ya. Jadi misalnya mungkin ini penduduknya nih apa namanya? Oh, untuk umur sekian ada berapa banyak gitu, ya. Jadi makanya cuman makanya untuk membedakan mana yang kalau misalnya ini kuantitatif, angkanya ini lebih hasil pengukuran, ya. Tapi kalau misalnya ini terkait dengan uraian, ya tergantung. Contohnya adalah jenis kelamin, ya, pekerjaan, eh, atau etnis, ya, atau suku. Kira-kira suku apa aja, ya udah gitu doang. Tapi kalau misalnya mau didetailin, ya itu bisa jadi data kuantitatif. Cuman biasanya hal tersebut nggak begitu ngaruh ke perhitungan atau data kuantitatifnya. Jadi emang beda ya. Ketika kita misalnya menghitung data, tinggi badan nih, set, 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 rata-ratanya tingginya segini. Nah, tapi kalau ketika kita bahas jenis kelamin atau mungkin kita bahas apa namanya jumlah pekerjaannya, misalnya pekerjaannya ada berapa banyak, lah baru. Jadi kalau misalnya kita cuma bahas umumnya aja, pekerjaan apa aja, udah stop, itu data kualitatif. Tapi kalau dilanjutin lagi itu bisa jadi data kuantitatif, ya. Nah, baru lanjut lagi. Nah, disinilah apa namanya ini muncul, ya, cabang-cabangnya. Apa tuh, ya? Jadi data kuantitatif itu ada jenisnya, ya. Ada data discrete, ada data continue, ya. Ada data discrete dan ada data continue. Di mana apa bedanya? Nah, kita tahu sendiri bahwa data kuantitatif adalah data yang hasilnya berupa angka yang emang bisa diangkakan. Terus habis itu yang biasanya berupa hasil pengukuran. Nah, cuman dibagi lagi. Karena apa? Karena ketika kita bahas hasil pengukuran tinggi badan, kan nggak mungkin kan bilangan bulat, ya. Itu nggak mungkin bilangan bulat. Misalnya nih tinggi badannya 142,5, ya, atau mungkin 142. Nah, jadi apa namanya? Bedanya adalah kalau data discrete itu hasilnya berupa angka bulat. Angka bulat. Sedangkan kalau data continue hasilnya berupa angka atau bilangan pecahan. Kayak misalnya nih 13, berapa gitu. Yang sebenarnya emang semuanya ini ya tetap hasil beda ya. Kalau misalnya yang angka bulat ini kan misalnya nih makanya hasil pengukuran atau ini mungkin hasil pengukuran bentar dulu. Ini hasil pengukuran dan perhitungan, ya, dan perhitungan kan dihitung. Nah, makanya apa namanya? Misalnya kita menghitung berapa banyak jumlah orang yang misalnya pekerjaannya A, B, C, A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, itu bisa masuk ke data kuantitatif, ya. Nah, bedanya apa? Kalau angka bulat ini biasanya lebih ke hasil hitung. Ya, karena nggak bakal mungkin dong, ya kan, kita menghitung atau mencacah gitu ya. Bahasanya ini mencacah. Mencacah.
pasti satu. Nggak mungkin dong misalnya orang, oh petani satu dua tiga, tiga setengah, nggak mungkin. Pasti satu dua tiga empat lima dan seterusnya. Tapi kalau angka pecahan biasanya berupa hasil ukur, atau kita bahas terkait dengan kegiatan pengukuran, ya. Jadi dari sini sudah terjawab bahwa mana yang merupakan data diskrit, ya jumlah orang, ya jumlah orang nih ya. Kalau alamat rumah udah pasti nggak nyambung karena ini biasanya data kualitatif. Berat barang, nah berat barang ini adalah data kontinu, ya. Ini data kontinu, data kontinu. Kalau kode barang ini adalah data kualitatif, ya. Jadi untuk alamat rumah sama kode barang itu adalah data kualitatif. Sedangkan kalau untuk jumlah orang ini termasuk data diskrit, ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk 1 sampai nomor 2-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 3, 4, dan 5. Ya. Oke, jadi itu tadi sekaligus ini ya, rangkuman daripada apa itu jenis-jenis data, ya. Nah, kemudian untuk nomor 3, 4, dan 5 di sini mungkin langsung aja ya. Apa namanya? Karena gini, namanya data pasti ada pengaruhnya, ada variabel. Nah, contohnya kayak misalnya apa namanya? Kenapa kok misalnya tumbuhan ini tinggi? Pasti ada variabelnya. So that's why kenapa di penelitian itu ada yang namanya variabel. Dan ini sebenarnya udah ada ya, kalau mungkin kalian belajar aljabar ada yang namanya variabel terikat, variabel yang bebas ya, itu ya kurang lebih. Nah, jadi dari soal nomor 3 sama nomor 4 terlebih dahulu, kira-kira ada nggak sih variabel bebasnya? Ada. Nah, jadi variabel bebas itu definisinya adalah, nah, jadi ada variabelnya itu biasanya wait. Jadi variabelnya ini ada variabel ada tiga jenis ya. Yang pertama adalah variabel bebas. Yang dimana variabel bebas ini ibarat kata tuh variabel yang emang bisa diotak-atik, ya, yang bisa dimanipulasi oleh peneliti atau kita ya sebagai penelitinya. Kayak misalnya nih apa namanya, pengaruh air terhadap pertumbuhan-tumbuhan. Nah, itu variabel bebasnya adalah si jumlah airnya. Mungkin saya mau jumlah airnya misalnya segelas, setetes, terus nanti segelas, segayung. Kira-kira ada nggak sih pengaruhnya dalam hasilnya itu? Itu namanya variabel bebas. Nah, sedangkan variabel terikat ya, itu adalah tergantung sebenarnya. Variabel terikat ini adalah variabel yang kalau misalnya ibarat itu adalah bergantung terhadap variabel bebas. Nah, jadi kalau misalnya kayak tadi contohnya, mana sih yang variabel terikat? Ya, contohnya adalah variabel tinggi tumbuhan, di mana tinggi tumbuhan itu apa namanya dipengaruhi oleh yang namanya variabel si jumlah airnya ini, ya. Terus habis itu kemudian variabel terkontrol. Sebenarnya banyak sih sebenarnya, ada variabel terkontrol segala macam. Cuman biasanya yang kepake di penelitian pada umumnya tuh 3 ini. Nah, jadi apa namanya, bahasa kasarnya dia adalah untuk mengontrol variabel bebas. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya nih ternyata mungkin ya kalau misalnya kalau air, atau kan berarti kan kita yang kontrol ya. Kita yang kontrol nih dengan airnya segini nih. Misalnya nih supaya bisa kita mengontrol airnya ini selalu konstan, maka kita gunakan gelas ukur. Jangan sampai kalau misalnya kita bahas, saya mau nyemplungin 1 gelas, tapi ternyata
pas bebasnya itu satu gelasnya ini kadang satu gelas penuh, kadang satu gelasnya cuma setengah, atau kalau satu gelasnya cuma seperempat, itu akan membuat hasil penelitian tidak kredibel. Ya, alias tidak udah pasti jelas, ah lo sendiri aja bikin proses nggak konstan, nggak stabil. Ya berarti hasilnya juga ya berarti hasilnya juga bisa diragukan gitu loh. Makanya butuh pengontrol. Kalau misalnya kayak tadi ya berarti pengontrolnya adalah gelas ukur ya. 10 mili 10 mili misalnya nih, kita maunya mengetes 10 mili ya. Dalam beberapa penelitian percobaan ya kita harus nyobanya 10 mili 10 mili 10 mili 10 mili ya. Jangan sampai pas awal 10 mili 20 mili 30 mili 40 mili 50 mili beda. Itu hasilnya pasti nggak bisa dipertanggungjawabkan lah ya. Oke, so ngomong balik lagi ke persamaan. Nah, ini dasar banget ya terkait dengan aljabar. Ingat ya tentang terkait dengan materi SMP, yang dimana di sini ada variabel, dimana variabelnya ini adalah yang terkait dengan huruf. Tapi di sini ingat, variabel itu adalah sebuah persamaan ya, isi dari sebuah persamaannya. Jadi di sini variabelnya B1 dan B2. Kemudian ada koefisien enggak? Ada. Koefisiennya, nah tergantung koefisien dari apa. Kalau koefisien daripada B1 itu koefisiennya adalah alfa 1, sedangkan kalau koefisien daripada B2 itu adalah alfa 2. Nah, sedangkan untuk konstanta, ya pasti kalau namanya aljabar tuh ada koefisien, ada variabel, ada konstanta. Yang dimana konstantanya ini ada dua, yaitu adalah E dan alfa 0 ya. So dari nomor 3 dari sini nih terjawab nomor 3 berikut yang merupakan koefisien, yaitu adalah alfa 1. Alfa 2 nya emang gak ada di pilihan, so nggak bisa kita jawab. Berikut yang merupakan variabel terikatnya. Nah ini, nah di sini kan dalam sebuah persamaan, nah biasanya variabel kalau kita bikin persamaan dalam bentuk aljabar kan misalnya Y sama dengan 2X tambah 5. Nah ini berarti bisa kita katakan bahwa ini adalah variabel bebas ya. Sedangkan untuk yang Y-nya ini adalah variabel terikat karena tergantung sama nilai X-nya. Sehingga di sini bisa dikatakan bahwa variabel terikatnya adalah ya yang A ini ya. Sedangkan B1 sama B2 ini adalah variabel yang bebas ya. Oke. Jadi nomor 4, jawaban untuk soal nomor 4 adalah yang A. Kemudian untuk nomor 5, X kuadrat per 4 sama dengan 9. Nah ingat, namanya statistik pasti butuh matematika. Matematika apa yang harus diketahui? Ya matematika dasar. Makanya mungkin kalau misalnya kalian lupa apa gimana, kalian bisa belajar lagi matematika dasar di kalkulus yang secukupnya aja. Palingan persamaan dasar gitu ya. Oke, jadi X kuadrat ini kita bikin, ini kita kali 4. Maka jadinya X kuadrat per 4-nya kali 4 ya X kuadrat, 9 kali 4 ya 36. Berarti di mana di sini untuk cari X-nya adalah ingat plus minus akar 36. So jawabannya adalah X sama dengan plus minus 6, yang artinya berarti X-nya bisa 6, bisa juga min 6. Karena kalau ketika kita masukin ya, coba kalau ketika kita masukin kan jadinya 6 kuadrat per 4 sama dengan 36 per 4 sama dengan 9. Begitu juga min 6 kuadrat per 4 sama dengan 36 per 4 sama dengan 9. Hasilnya sama. Cuman ternyata di sini pilihan gandanya adanya yang versi positif saja, yaitu jawabannya adalah yang C. Ya. Oke, so kita lanjut ke tes formatif berikutnya ya. Nah, tapi sebelum lanjut, mungkin ini saya ingetin lagi karena ini masih teoritis sekali. Kan di situ ada rangkumannya ya. Kalian pelajari itu karena itu adalah konsep-konsep dasar yang nanti bisa aja kepake ketika kalian melakukan penelitian dan kalian emang butuh statistik. Karena statistika sendiri, kalau mungkin kalian waktu SMA ya, mungkin ini yang lulusan SMA atau yang SMA-nya pakai kurikulum 2013, seingat saya statistik
statistiknya ada dua macam. Kalau yang IPA ya, di Matmin itu statistik inferensial ya. Kemudian kalau yang statistik pada umumnya dipelajari oleh anak IPA dan anak IPS maupun jurusan lain, itu adalah statistik deskriptif ya. Jadi statistik deskriptif itu uh, kita punya data, terus habis itu dirangkum. Nah, jadi enak nih bacanya. Tapi kalau statistik inference, kita punya data, kita olah, kita tarik kesimpulan yang lebih lagi. Ya, kayak gitu. Makanya untuk apa namanya statistik inferensial itu terkait dengan uji hipotesis ya, menguji lah ibaratkan. Tapi kalau misalnya statistik deskriptif itu hanya untuk mendeskripsikan atau menggambarkan kira-kira misalnya contoh nih di apa namanya di kampung A ini ternyata daftar pekerjaannya tuh seperti ini loh, sebanyak ini, nah gitu. Tapi kalau statistik inferensial misalnya jatuhnya adalah untuk menguji kira-kira ada nggak sih hubungan apa namanya nonton TV nih sama ini, kira-kira ada hubungannya nggak sih, apakah valid atau enggak. Atau misalnya kita mau mengecek yang namanya kita kan ngambil sampel karena nggak bakal mungkin dong kita ngambil populasi ya, karena kita nggak bakal mungkin sensus satu Indonesia kecuali kalau mungkin kita ada bantuan datanya ya. Oke, jadi rangkumannya silakan dibaca. Kalau emang ada yang nggak ngerti, langsung aja ya di chat di kolom komentar aja. Dan untuk tes formatif kedua, metode pengumpulan data dengan menggunakan beberapa perlakuan dikenal dengan eksperimen ya. Kalau observasi itu just look gitu ya. Kayak misalnya, oh ternyata kelakuannya si A itu begini, itu namanya observasi. Atau mungkin, oh misalnya nih ternyata dalam hari ini tuh yang mobil yang lewat tuh segini segini sini, itu namanya observasi. Kalau wawancara itu ya langsung tanya jawab ya. Misalnya nih dengan narasumbernya, Pak, kalau misalnya begini 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 begini, nanti ketemulah jawabannya. Kalau kuesioner sebenarnya mirip wawancara, kita mau mengajukan pertanyaan, cuman bedanya adalah kuesioner ini berisi pertanyaan yang biasanya nanti isinya ada skalanya. Ya, biasanya yang skala yang dipakai itu skala Likert, yang 1 sangat setuju, 2 setuju, 3 netral, 4 tidak setuju, dan 5 sangat tidak setuju. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, itu kalian bisa baca lagi ya. Kalian rangkum sendiri, ada rangkumannya juga kan di bukunya. Nomor 2, pertanyaan pada soal nomor 1 merupakan jenis pertanyaan yang nah, ini. Nah, kalau yang nomor 2 ini pertanyaannya mungkin dari yang ini ya. Metode pengumpulan data dengan menggunakan beberapa perlakuan dikenal dengan istilah ini adalah pertanyaan yang tertutup. Yang dimana pertanyaan tertutup ini itu jawabannya ya kalau enggak iya atau kalau enggak gitu ya, atau ya atau tidak. Tapi kalau misalnya yang terbuka itu lebih luas. Jadi kayak misalnya mungkin lebih bisa mengutarakan pendapatnya dari si apa namanya yang ditanyakan gitu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk soal nomor 1 dan 2-nya dan kita akan lanjut ke 3 soal terakhir. Nah, ini juga sama masih teoritis. Apa namanya? Untuk nomor 3 dan 4 terlebih dahulu ya. Dan untuk nomor 5 untuk nomor 3, pengetesan terhadap daya tahan lampu merek X dilakukan dengan menggunakan sampel karena alasan apa? Karena gini, kalau misalnya saya bikin 10 lampu, misalnya saya udah menghasilkan 10 lampu yang dimana 10 lampu ini diproses dengan proses produksi yang sama dengan bahan yang sama, sehingga pasti hasilnya sama. Nah, kalau misalnya kita mau ngecek ini daya tahan lampunya gimana, otomatis apakah kita cek semua? Tentu tidak. Kenapa? Karena ada kondisi dia rusak. Masa iya sih saya mau ngecek misalnya saya punya 10, saya cek 10-10-nya. Lah kalau misalnya nanti semuanya rusak semua, nah disitulah nanti mainlah statistik. Dengan misalnya nih dengan saya menggunakan sampel misalnya nih, misalkan saya produksi 100, misalkan saya ambil sampelnya 10. Nah dari 10-10 ini yang nanti saya cek, nah kira-kira gimana nih
Nah, diolahlah secara statistika dan nanti dapat diambil kesimpulan dan sehingga nanti adalah datanya, yaitu adalah statistik yang dimana oh ternyata si lampu X ini uh, daya tahannya nih misalnya 2 tahun ya kayak gitulah kurang lebih ya. Oke, itu nomor 3. Nomor 4, teknik sampel yang paling mudah dilakukan. Nah, ini jawabannya adalah yang D. Kenapa yang paling mudah dilakukan? Karena secara definisinya konvensional ini jatuhnya ya kalau bahasa Indonesia itu kurang lebih convenience sample, that means apa namanya subjeknya itu mudah dijangkau ya. Jadi karena dia mudah dijangkau sehingga karena dia mudah dijangkau makanya dapat dilakukan dengan mudah penelitiannya ya. Sedangkan untuk klaster sebenarnya banyak sih selain 4 ini. Kalau mungkin kalian mau lebih detail lagi kalian bisa baca-baca buku statistik yang lain, itu banyak juga. Kayak sistematik ini kalau sistematik ini yang namanya secara sistem ya, by system, alias berarti harus sesuai dengan aturan yang ada. Kayak misalnya nih, ternyata misalnya kita ada populasi segini, saya kasih nomor urut seperti ini. Nah, dan di mananya itu otomatis harus lebih riuh lagi, nggak mungkin cuman kayak misalnya kita mau ngecek SMA aja deh gitu, enggak. Atau misalnya kayak misalnya kita mau ngecek kayak misalnya mungkin nilai UTBK kan otomatis kan tuh ngecek SMA tuh ya kan. Nah, SMA mana kan bebas. Tapi kalau misalnya anggap aja kita mau ngecek yang ternyata emang kita butuh semua anak SMA, otomatis itu jatuh lebih ribet ya. Terus kalau untuk klaster, cluster sampling itu apa namanya, jatuhnya tuh ya sama sepertinya kayak gini, cuman apa namanya, jadi si kalau kalau stratified dulu ya, stratified random sampling itu sebenarnya ini pasti semuanya random ya rata-rata ya. Kalau stratified ini apa namanya, intinya dari yang 3 ini nih intinya ya kurang lebih. Kalau kalian mau baca harusnya sih ada di bukunya. Kalau emang misalnya kalian apa namanya, atau nanti mungkin kalau emang kalian mau ditanyain nanti chat aja di kolom komentar, nanti saya taruh aja di kolom komentar apa sih pengertian daripada masing-masing ini ya. Nah, jadi intinya dari 4 ini 3 ini ribet intinya. Satu, misalnya untuk klaster ini pasti namanya klaster itu kan butuh wilayah yang luas atau butuh sampel yang luas. Banyak lah, intinya banyak orang yang dibutuhkan. Ya, banyak orang yang dibutuhkan. Dan lebih luas lagi. Gitu, ya. Dan lebih luas. Otomatis pasti lebih ribet dibandingkan sama yang convenience sample. Kalau stratified ini dia kayak ya sama, cuman terkait dengan variabel. Ya, otomatis ini semuanya variabel juga, cuman variabelnya namanya variabel-variabel yang dari populasi ini kan harus ditentuin dulu variabelnya apa. Terus kita bahas populasi ini nggak mungkin dong kayak misalnya kita mungkin bahas populasi daripada orang yang di pedesaan sama orang kota itu sama kan, pasti beda tuh variabel-variabelnya. Nah, jadi untuk menentukan variabelnya nih kita harus hati-hati. Jangan sampai variabel-variabel yang ditentukan ini tidak mempresentasikan daripada si populasi yang kita mau ambil ya. Oke. Jadi nomor 4 jawabannya D ya, karena dia maunya gimana, terus juga lebih enak dipakai ya, karena emang nggak perlu ribet-ribet banget ya. Nggak perlu sistematika yang spesifik ya kayak modelnya stratified atau sistematik atau cluster. Yang penting udah misalnya nih apa namanya, misalnya kayak misalnya UTBK nih SMA ya kita perlu ambil aja SMA mana deh yang dekat gitu, nggak usah yang jauh ya. Biasanya karena keterbatasan ya, makanya lebih mudah jatuhnya. Nomor 5, pertanyaan mengenai penghasilan biasanya
dilakukan dengan menggunakan pilihan range penghasilan tertentu. Hal ini disebabkan pertanyaan tersebut mengenai penghasilan dinilai ya sensitif. Kalau sulit diukur enggak ya, karena pasti penghasilannya misalnya 1 juta gitu. Terus kalau apakah intimidasi? Tentu tidak, karena masa gara-gara pertanyaan kayak gitu serasa dipojokkan, kan enggak. Cuman masalahnya adalah kalau misalnya kita bikin range ya, kalau kita bikin range itu kan gak kelihatan banget nih kecil banget atau gede banget. Kalau misalnya kita misalnya nih ada yang 1 juta sampai 5 juta, makanya range-nya tuh biasanya nggak kecil-kecil banget, agak gede. Misalnya 1 juta sampai 3 juta, terus habis itu 3 juta sampai 5 juta. Nah, dari 1 juta sampai 3 juta ini kan belum tentu cuma 1 juta doang kan, bisa aja yang penghasilannya 2 juta 3 juta kan gitu. Nah, soalnya kalau misalnya dideskripsikan otomatis, loh kok begini banget gitu, jadi kayak seolah-olah malah mengucilkan yang mau diambil data ini, kok kayaknya malah ngeremehin atau mungkin malah mengucilkan, oh yang ini duitnya kecil atau penghasilannya kecil, yang ini nanti penghasilannya gede. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, so dengan begitu saya akhiri dulu ya untuk pembahasan tes formatif di modul yang pertama, dan terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe channelnya jika bermanfaat. Dan thanks for donation at sawiri.com, dan donasi lewat Kris untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial. Dan jika ada kekeliruan atau mungkin ada pertanyaan, boleh langsung saja diajukan di kolom komentar, dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.